Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah hal-hal yang tidak dilakukan atau dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dilakukan atau dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dilakukan oleh masyarakat saat ini, apakah disebut bid'ah? Jika tidak, lalu seperti apakah bisa disebut bid'ah tersebut? Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, kita harus tahu bahwa ada usaha Zionisme dan usaha kaum misionaris untuk memisahkan Islam dari sumber Islam. Antum tahu sekarang ada jaringan Islam Nusantara atau Jamaah Islam Nusantara yang mereka ingin memisahkan Islam dari mana? Dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu datang bukan sebagai orang Arab. Beliau datang sebagai utusan Rabbul Alamin, sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas beliau itu bukan mengarabkan Islam, bukan, tapi mengislamkan Arab dan mengislamkan dunia. Jadi tugas beliau bukan mengarabkan Islam, tapi mengislamkan Arab. Tatkala Islam sampai ke Mesir, Mesir bukan Arab, dan Mesir pada waktu itu dikuasai oleh Romawi. Jadi Islam. Kemudian Islam sampai kemana? Ke Spanyol, ke Eropa. Eropa jadi Islam, bukan jadi Arab, bukan. Jadi Islam. Ketika Islam masuk ke Indonesia, Islam itu mengislamkan Indonesia, bukan mengarabkan Indonesia, bukan. Tapi mereka berpikir, mereka ingin memisahkan Islam dari Arab. Nggak bisa. Islam dipisahkan dari Arab, gimana mau dipisahkan? Nabinya orang Arab, Al-Qurannya bahasa Arab. Apa bisa sholatnya diganti bahasa Indonesia? Karena Islam Nusantara, sholatnya jangan pakai bahasa Arab lah. Kita kan di Indonesia. Jadi Allahu Akbarnya diganti Allah Maha Besar. Gimana jemaah? Jadi kalau dikatakan bagaimana masyarakat kita, itu yang terjadi dengan masyarakat kita. Jadi ingin memisahkan Islam dari Islam. Jadi ingin menjadikan Islam itu menjawakan Islam. Jadi Islam dibikin Jawa. Kemarin dimulai dengan membaca Al-Quran pakai lagam Jawa. Jadi Islamnya dijawakan, bukan Islam ini mau mengislamkan Jawa. Karena agama yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Islam. Jadi kemanapun kita pergi, kita akan mendapatkan Islam itu satu. Nggak ada Islam Arab, nggak ada Islam Mesir, nggak ada Islam India, nggak ada Islam Eropa, nggak ada Islam Afrika, nggak ada Islam Australia, nggak ada Islam Malaysia. Yang ada Islamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna dina indallah al-Islam. Islam yang mana? Yang dibawa Rasulullah SAW. Terus bagaimana dengan kita lihat tradisi-tradisi orang? Memang kalau kita lihat, ya ana harapkan ada di antara antum nanti yang memiliki niatlah untuk memberikan manfaat kepada orang. Di Indonesia banyak tradisi-tradisi Jawa. Ketika Islam masuk ke Jawa, Islam itu melalui dua periode. Yang pertama, periode pengislaman Jawa, pokok Islam. Orang Jawa pokok Islam. Dia mau sholat, nggak sholat, yang penting Islam. Dulu ada acara namanya sekaten. Sekaten itu dari syahadaten. Jadi orang dulu masuk pokoknya syahadat dulu. Mau sholat nggak sholat nggak apa-apa. Lalu kemudian Wali Songo, ulama-ulama yang datang ke Indonesia ingin menyempurnakan Islam itu. Islam yang sudah masuk ke Indonesia. Tapi penyempurnaan Islam itu tidak pernah berhasil sampai hari ini. Karena ketika mereka sedang berusaha menyempurnakan Islam, masuk Belanda dengan salibnya. Dan itu yang terjadi di Indonesia. 350 tahun kita dijajah, alhamdulillah masih Islam ya. Walaupun ada yang masuk Kristen, ada, tapi tetap kita menjaga keislaman kita seperti itu. Kemudian mereka berusaha bagaimana orang Islam
tetap Islam tapi Islamnya nggak benar. Itu yang terjadi sekarang. Maka lihat kepada tradisi-tradisi tadi, kalau memang tidak ada dalam Islam, tidak diajarkan oleh Nabi, kita tinggalkan. Karena kita hambanya Allah dan kita bukan hamba siapa-siapa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kalau ada orang mengatakan kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, itu namanya hadis fi'li. Hadis itu ada 3. Yang pertama fi'li, perbuatan. Yang kedua qauli, ucapan. Yang ketiga takriri, pengakuan. Jadi kalau ada orang hanya mensyaratkan perbuatan, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, macam mana dengan qauli? Tentang puasa Nabi Daud, mana tunjukkan saya Nabi melakukan puasa Nabi Daud? Mana ada? Kalau disyaratkan mesti fi'li. Ada orang tahu puasa Isnin, puasa Selasa makan, Rabu puasa, Khamis makan, Jumat puasa, Sabtu makan. Itu hadisnya qauli, ucapan Nabi. Apa kata Nabi? Ahabbu shaum ilallah shaumi Daud. Puasa yang dicintai Allah, puasa Nabi Daud. Jadi sunnah itu 3. Yang pertama qauli, yang kedua fi'li, yang ketiga takriri. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, punya anak lelaki namanya Abdullah. Wahai Abdullah, ya, ayah engkau Ahmad bin Hanbal, betul. Berapa rakaat dia sembahyang sehari semalam? 300 rakaat, 300 rakaat. Mana ada dibuat Nabi? Kalau kaedahnya kalau tidak dibuat Nabi masuk neraka, berarti Ahmad bin Hanbal masuk neraka lah, karena dia membuat 300 rakaat sehari semalam. Nabi punya anak namanya Fatimah. Fatimah punya anak namanya Husain. Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Mengapa dia dipanggil Zainal Abidin? Perhiasan ahli ibadah. Kata Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, kerana Imam Ali Zainal Abidin bersujud sehari alfa sajadah, 1000 kali sujud. Mana ada Nabi 1000 kali sujud? Kalau tidak dibuat Nabi, penuhlah neraka itu dengan orang-orang soleh. Abu Hurairah sebelum tidur malam, dia gulung tali, dia petik 1000 kali tasbih sebelum tidur malam. Subhanallah, 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 subhanallah. Baru dia tidur. Tengok kitab Syiar A'lam An-Nubala. Kalau begitu masuk neraka lah dia. Sebab Nabi tak pernah memetik 1000 kali baru tidur malam. Imam Masjidil Haram Syekh Abdul Rahman Sudais, malam Ramadan sembahyang tarawih membaca doa khatam Quran dalam sembahyang tarawih. Kita di bumi Melayu baca doa khatam Quran itu bila anak dah khatam Quran bersunat, bukan dalam sembahyang, di luar sembahyang. Mana ada Nabi baca doa khatam Quran dalam sembahyang tarawih? Kalau begitu masuk neraka lah Imam Abdul Rahman Sudais sebab baca doa. Nah, jadi memahami sunnah tidak sempit macam itu. Kalau tidak dibuat Nabi masuk neraka, penuh neraka itu dengan orang-orang soleh. Nah, jadi mengaji ini kita mesti khatam, kita mesti jelas, tanya kepada para ulama. Apalagi di Malaysia, di Sabah, ada mufti, ada alim, ada ahal ehwal agama Islam, ada para asatis, ada para tuan-tuan guru. Mengaji, mengaji, mengaji. Jangan berhenti mengaji, bersanad kepada guru-guru. Imam dulu bertanya, dari mana kamu dapat ilmu? Dari Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari dari siapa? Dari Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dari siapa? Dari Malik bin Anas. Malik bin Anas dari siapa? Dari Abu Sinan. Abu Sinan dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Berguru, bersanad kepada para guru. Sekarang orang ditanya, kamu dapat dari siapa? Dari Google, dari YouTube. Kami pun mengaji dengan Ustaz Abu Samad dari YouTube. Yang penting orangnya ada, pernah berjumpa, tak jumpa, insyaAllah ilmu sampai. Dan yang paling penting kita belajar kepada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kapan sesuatu disebut bid'ah dalam syariat pada urusan fikih? Baik, kita lihat ada 4 teori. Jika 4 bagian ini masih terpenuhi, maka ini tidak termasuk dalam kategori bid'ah. Jika keluar dari 4 ini, maka itu besar kemungkinan terjebak dalam urusan bid'ah. Awas, hati-hati. Dan dari 4 ini nanti akan muncul kaidah-kaidah. Kaidah ini nanti muncul dalam urusan fikih. Kaidah itu satu. Kalau banyak kaidahnya jadi qawaid, maka muncul istilah qawaid fikih.
Qawaid ini didasarkan pada dasar-dasar, dasarnya dalil. Dasar bahasa Arab aslun. Kalau dalilnya banyak disebut usulun. Kalau dasar ini terkait dengan fikih, maka berubah nama jadi usul fikih. Usul fikih. Fikih ini produk hukum, mesti punya dasar. Dasarnya usul fikih. Dasar ini melahirkan kaidah disebut kaidah fikih, maka muncul qawaid fiqhiyah, usul fikih. Jadi kalau Anda ingin memberikan penilaian dalam urusan fikih, jangan sembarangan bicara fikih kalau tidak paham usul fikih dan qawaid fikih. Itu bisa keliru. Nanti saya tunjukkan pada Anda yang paling berbahaya, sudah nggak paham masalah fikih, nggak ngerti usul fikih dan fikih atau kaidah fikih, bikin kaidah sendiri. Itu yang berbahaya. Yuk kita lihat 4 hal ini. 1. Kapan sesuatu disebut bukan bid'ah, masuk ranah fikih, bukan bid'ah. Pertama, ada dalil, ada contoh. List contoh. Lihat sini. Jika dalil ada atau petunjuk dan contohnya, dan atau contohnya. Ini kaidah pertama tadi. Masukkan ini ke 4 bagian ini. Jika dalam tuntunan fikih ada dalilnya, ada contohnya, maka itu bukan bid'ah. Sederhananya begini, kalau tadi keyakinan itu akidah. Sekarang masuk bagian yang kedua, syariat fikih. Fikih itu urusannya ibadah. Contoh ibadah pertama dalam syariat kita salat. Salat, ya. Makanya setelah kalimat iman, akidah, ada syariat fikih. Setelah kalimat iman pertama di Quran, itu ibadah syariat salat. Dalilnya Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minun. Iman, yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat masuk dalam ranah fikih. Salat itu dalilnya ada, contohnya ada. Jelas. Maka mustahil disebut dengan bid'ah. Makanya kalau sudah ada dalil, ada contoh, Anda tidak boleh keluar dari dalil dan contoh itu. Saking jelasnya contohnya, sampai Nabi mengatakan di Al-Bukhari nomor hadis 651, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Karena dalilnya ada, contohnya ada. Paham? Maka ketika Anda keluar dari contoh ini, dari dalil ini menunjukkan ada sesuatu yang keliru. Itu yang disebut dengan bid'ah. 2. Ada dalilnya, ada contohnya, tapi sementara dicontohkan oleh Nabi. Dalilnya masih ada, contohnya sementara. Ada yang menduga Nabi tidak melakukannya lagi, ada yang menduga Nabi pernah mengerjakannya kembali. Contoh paling gampang, kunut dalam sholat subuh. Dalilnya ada, semua sepakat bahwa dalilnya ada. Cuman dalam memahami dalil itu yang berbeda-beda. Silakan cek 4 mazhab sepakat dalilnya ada tentang kunut, ada. Bahkan bacaannya ada, Allahumma hdina fiman hadait, ya, wa afina fiman afid, ada. Cuma ulama berbeda pendapat memahaminya. Bagaimana cara menerapkan dalil itu? 3 menyepakati, boleh digunakan. Yang 2 sepakat dalam sholat subuh, pakai. Karena dari hadis riwayat Ibnu Umar, Nabi pernah meneruskannya. Maka Imam Asy-Syafi'i memilih kemudian kunut jahar ba'da ruku. Imam Malik memilih kemudian kunut. Kunutnya kapan? Silent, sebelum ruku. Imam Ahmad memilih kunut dalam nazilah saja. Nazilah, jika ada peristiwa penting yang butuh doa. Imam Abu Hanifah memilih tidak kunut subuh, tidak sama sekali dikerjakan. Karena melihat bahwa peristiwa kunut itu menunjukkan kesan bahwa tidak ada syariat kunut sebelumnya. Tapi semua sepakat menetapkan bahwa dalil tentang itu ada semua. Dalilnya ada, contohnya ada, bersifat sementara. Maka dari itu 4 ulama besar ini, imam salaf, ulama besar, hafal Quran, ahli fiqih, hafal banyak hadis. Mereka sepakat tentang dalil kunut dan mereka berbeda tentang pengamalannya, tapi tidak pernah membid'ahkan satu dengan yang lainnya. Jadi kalau masih ada dalil, contoh walaupun sementara, itu artinya masih boleh dikerjakan dan tidak boleh kita menyebutkan bid'ah. 3, agak cepat. Ada dalilnya, dalil ada, tapi tidak ada contoh. Ini yang sering salah paham. Dalil ada, contoh tidak ada. Bid'ah bukan? Yang bilang bid'ah angkat tangan. Allahu a'lam. Baik. Bukan Allahu a'lam, ada ya, ada artinya. Ada artinya. Lihat sini. Karena ini sekarang sering muncul istilah kalau tidak ada contoh itu bid'ah. Nggak ada contoh itu bid'ah. Padahal banyak dalil yang Nabi belum tentu mencontohkannya.
Kenapa Nabi tidak mencontohkan langsung? Karena boleh jadi hal yang dimaksudkan teman-teman sekalian tidak sama, tidak cocok antara apa yang Nabi kemudian rasakan dengan yang umat akan jalani. Seleranya bisa beda, bisa lain. Contoh, dob, daging dob yang mirip dengan biawak penampakannya, ya. Tapi dob beda antara biawak dengan dob, ini lain. Di padang pasir, Khalid bin Walid itu tiba-tiba dengan Nabi berjalan dalam satu ekspedisi militer. Kemudian setelah itu beliau menombak dob, ditombak, dibakar, dihidangkan pada Nabi. Begitu dihidangkan, Nabi tidak makan, diam aja. Nah, Khalid sangat pintar sekali. Beliau ingin memastikan hukum ini, apakah ini memang dilarang atau tidak. Maka beliau ngambil dimakan, ternyata Nabi diamkan. Nah, dalam hukum usul fiqih ada yang disebut dengan takrir. Takrir itu ketetapan Nabi pada sesuatu yang tidak beliau melarang, tidak juga mengiyakan. Ini menandakan itu boleh dilakukan. Sebab kalau dilarang, itu seketika Nabi akan katakan jangan makan, itu haram. Tapi ketika Nabi diamkan makan di hadapan Nabi, dibenarkan oleh Nabi, sekalipun Nabi tidak makan untuk mencontohkannya. Kata para ulama hadis, kalau itu memang boleh, kenapa Nabi nggak makan? Persoalannya Nabi nggak selera makan dob. Kalau ada kambing, kenapa makan dob? Kalau ada ayam, kenapa makan dob? Terus kenapa Khalid makan? Persoalannya Khalid itu jenderal perang, lebih banyak di lapangan dibandingkan dengan di tempat-tempat masyarakat. Kalau suasana perang itu jarang menemukan kambing guling. Kambing guling, kambing bakar, kambing terlentang, nggak ada. Repot menemukannya. Kalau tidak tahu mana yang mau dimakan, mana yang tidak, bisa kelaparan. Dan ini nanti petunjuk bisa digunakan oleh pasukan-pasukan kita di masa yang akan datang. Tentara Muslim, pasukan khas kita, misalnya ada Kopassus, ada Paskas, ada Denjakannya, macam-macam keluar, gerilya, perang gerilya. Dan kalau tidak tahu hukum seperti itu, bingung nanti. Mau makan, takut haram. Mau makan, takut haram. Kata musuhnya, gak usah ditembak, ntar mati sendiri, lapar. Repot. Nah, jadi tidak setiap yang tidak dicontohkan itu bid'ah, tidak. Kalau ada dalil itu masih boleh, masih boleh. Nah, yang keempat, contoh sudah tidak ada, dalilnya samar, dalilnya samar. Contoh sudah nggak ada sama sekali, dalilnya samar, nggak kelihatan langsung ada. Bukan tidak ada, tapi harus mencari dulu berliku baru ketemu ini maksudnya. Bahkan harus menemukan cara untuk mencari dalil itu. Pencariannya bisa menganalogikan apa yang disebut dengan kias namanya. Dianalogikan dengan dalil yang sudah ada untuk menemukan hukum yang belum ada. Contoh, sering saya sampaikan. Kang Emil zakat pakai apa? Kalau misalnya zakat fitri kemarin Ramadan pakai apa? Pakai uang dan beras. Pakai beras ya, pakai uang. Baik. Pernah Nabi zakat pakai beras? Enggak ada. Bid'ah. Dalil tidak ada, contoh tidak ada. Gimana solusinya itu? Maka ini gimana tidak solutif? Maka kemudian masa mulai meluas. Islam mulai turunkan pembukanya di Arab untuk memberikan contoh dan syiar dakwah pada dunia. Sampaikan, ya semua menyebar. Cuman tempatnya turun di situ, risalahnya untuk sebuah. Dan jangan katakan Islam Arab, Islam macam, tidak. Sudah turunnya di Arab untuk memberikan satu gambaran untuk menyeluruh keseluruhan. Nah, tiba-tiba ketika Islam meluas, masuk ke wilayah-wilayah yang makanannya tidak sama dengan makanan orang Arab pada saat itu. Maka Muawiyah pun ditanya, bagaimana ini solusinya? Maka kata beliau cerdas sekali, hadza irfan. Kurma itu jangan dilihat kurmanya, jangan dilihat gandumnya, tapi dilihat itu makanan pokok bagi orang Arab. Bukan zaman Nabi, bukan hanya zaman Nabi, sekarang pun masih makan itu. Karena kurma itu, gandum itu makanan pokok. Maka yang dilihat jangan kurmanya, yang dilihat sama-sama makanan pokoknya. Jadi kalau di satu tempat makanan pokoknya bukan gandum, bukan kurma, maka boleh dia digunakan sebagai bagian dari zakat. Karena ini beras sama-sama makanan pokok, maka bolehlah kemudian ulama sepakat zakat menggunakan beras. Metode ini disebut dengan qiyas. Ini bagian dari dalil. Dalil langsung tidak ada, contoh langsung tidak ada. Maka tidak setiap yang tidak ada contoh jangan dulu disebut bid'ah.
Setiap belum ketemu dalil, jangan disimpulkan bid'ah. Mungkin Anda yang kurang dalam mendalaminya. Cari. Kalau tidak ada kiasnya, berarti sudah. Jangan dikias-kiaskan. Sudah, ya. Jangan dikias-kiaskan. Kalau memang sudah kita ketemu, tidak ada. Sudah. Saya kiasnya seperti ini tuh, kayak megang pedang. Ya, misalkan megang pedang pakai kanan dulu begini sarungkan. So, itu bukan kias. Kias itu harus sama. Ya, awas hati-hati, al-qiyasu ma'al fariq batil. Mengiaskan sesuatu, menganalogikan sesuatu yang tidak sama, itu hukumnya batil, tertolak. Yang gencar-gencar mengatakan bid'ah itu adalah dari hawa nafsu. Bahkan dari mimbar yang mulia ini. Hei hamba Allah, kami ada di mana-mana, sering keliling kemana-mana. Kalau memang ada amalan kami bid'ah, ayo duduk yang manis, jangan Anda ramai kepada saudari kami yang di musola yang sangat khusyuk. Itu lalu Anda ganggu mereka. Justru kuncinya adalah ini yang kami setiap hari ngomong. Ayo duduk, jangan aja menyebarkan itu bid'ah. Kita duduk dong yang manis, yang indah, sambil minum teh, minum kopi, kita bahas. Supaya tahu apa sih dasar dari kita melakukan sesuatu yang Anda duga bid'ah itu. Kan begitu. Makanya jangan main tembak saja ke kampung-kampung mengatakan amalan itu bid'ah, sesat dan sebagainya. Itu Anda yang nggak bener dong, wahai penyeru sunnah tapi gampang bid'ahin orang. Anda bertanya dulu, karena kita semua terbuka kok. Bahkan Anda pun bisa telepon begini, ini bebas kok Anda menanyakan apa saja. Nah, kan begitu ya. Jadi tuduh-menuduh itu menjadi satu sebab petaka perpecahan umat ini. Dan kita belajar, kita mengenal bid'ah, kita paham definisi bid'ah. Kita juga dikenalkan mana bid'ah. Kemudian yang dilakukan sebagian orang hujahnya apa. Kita juga mengerti artinya. Hentikan wahai saudara-saudari yang biasa membid'ahkan untuk mempengaruhi orang-orang awam, membuat mereka gelisah dan gundah. Kalau memang Anda serius, ya yang di mimbar seperti ini seharusnya Anda ajak bicara. Apakah pernah ada larangan orang ngomong kepada kami? Nggak ada. Anda bisa bertamu kapan saja kok. Dan Anda boleh rekam kalau diskusi dengan kami sesuka hati Anda. Dengan catatan tidak boleh dipotong-potong. Gitu loh. Jadi boleh saja. Tidak pernah ada larangan. Bebas majelis. Anda pun tidak. Ini banyak yang nggak kenal dengan kami kok. Setiap habis majelis duduk bersama. Tapi kalau sudah mulai menghembuskan fitnah, lalu mengatakan amalan bid'ah dan sebagainya, Anda membuat kerusakan di muka bumi. Ya Allah. Kaidah mengenal bid'ah bagaimana dan ciri-ciri sesuatu bisa dikatakan bid'ah seperti apa? Yang Nabi SAW tidak contohkan, tidak juga dicontohkan oleh para sahabat, ulama umumnya masukkan dalam kategori bid'ah, gitu kan? Dan ini masuk dalam perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan, perkataan, ini masuk di dalamnya. Ini yang disimpulkan oleh para ulama tentang masalah itu. Tentu istilah bid'ah disebutkan dalam hadis Irbat. Hadis Nabi SAW yang masyhur, beliau mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa rasyidin mahdiyina min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Ini hadis sahih yang ma'ruf, yang hampir semua umat Islam kalau belajar hadis tahu hadis ini. Kata Nabi SAW, berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin setelahku, berpegang teguhnya walaupun dengan berpegang teguhlah pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian. Lalu Nabi SAW berkata, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati dengan muhdatsat. Tahu muhdatsat itu apa? Hadatsa, ya, muhdats ini artinya sesuatu yang baru. Hati-hati dengan perbuatan-perbuatan yang baru, yang tidak ada panduannya, tidak ada tuntunannya. Baru artinya tidak saya contohkan, tidak ada juga dalam khulafa rasyidin. Karena di awal hadis kan berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Berarti yang dimaksud dengan muhdats di sini kembali kepada dua itu. Berpegang teguhlah pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian, dan hati-hati dengan muhdatsat, baru-baru yang tidak ada dalam sunnahku, tidak ada dalam sunnah khulafa rasyidin, gitu kan? Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua yang muhdatsa, yang tidak ada saya contohkan, tidak khulafa rasyidin contohkan, maka dia adalah perbuatan bid'ah. Wa bid'atin dhalalah, dan perbuatan bid'ah itu artinya yang tidak saya contohkan, tidak khulafa rasyidin contohkan adalah bid'ah, dan bid'ah itu akan membawa pelakunya pada kesesatan. Sesat maksudnya apa? Keliru melangkah karena tidak ada panduan wahyunya, gitu kan? Wa inna dhalalan finnar, dan kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Ini sabda Nabi SAW. Beliau menyampaikan masalah itu. Dari sini ulama simpulkan, sunnah sama bid'ah adalah dua hal yang berlawanan. Yang hidupkan sunnah berarti mematikan bid'ah, yang hidupkan bid'ah berarti
Matikan sunnah, karena memang sudah begitu dia. Ya. Ini memang penjelasan dari hadis Nabi SAW tadi. Allahu a'lam. Jadi memang seperti itu memahaminya. Makanya teman-teman sekalian cukupkan diri dengan yang ada perintahnya saja. Itu aja jaga sampai mati, masuk surga insya Allah. Udah nggak usah repot-repot. Ini saya bingung betul orang-orang yang terus mau buat-buat, terus ngarang-ngarang dan ngotot mempertahankan. Kenapa saudaraku? Sunnah Nabi banyak, pertahankan komitmen. Tuh zikir pagi sore jaga tuh. Sholat on time di awal waktu jaga tuh. Zikir yang kita dianjurkan untuk baca tiap hari istighfar 100 kali adalah la haula wala quwata illa billah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Yang ada sudah dalil-dalil jelas. Kerjakan. Sholat duha yang ada dalil jelasnya, sholat malamnya, komitmen jaga. Apa Anda sudah tiap hari kerjain tuh? Ini masih banyak yang terbengkalai gitu. Jagokan ini, kenapa kok ribut dengan perbuatan bidah ini, saya bingung gitu. Untuk apa gitu? Dan ngotot mempertahankan, enggak apa-apa, subhanallah. Dan orang-orang awam pun akhirnya ikut-ikutan, yang sholatnya masih Senin Kamis hanya ikut berbuat bid'ah juga. Ini yang wajib-wajib enggak diingatin, yang sunnah-sunnah sudah jelas dan pintarnya enggak disemangatin, malah enggak apa-apa buat ini aja. Loh, gimana ini? Gimana ini? Kalau setiap orang bebas buat bid'ah, saya bebas buat bid'ah, semua bapak-bapak sini buat bid'ah, ibu-ibu di belakang sana buat bid'ah, apa yang tertinggal dari sunnah Nabi SAW? Coba, apa yang tertinggal? Orang akan tinggalin kan, karena bid'ah lawan sunnah gitu. Maka kerjanya sudah ada perintahnya, kenapa sih? Kenapa suka cengkal nih ya? Bersikuku dengan hal-hal yang tidak ada perintah? Sudahlah saudaraku gitu kan.